Ambur-bokso Atsawitur warenim Borgu dewa sidiamahi Diwayonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatem yasjabawiyam Nieskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru parani kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om santi Om Supir bus wisata dijemput dari RSUD Buleleng untuk dilakukan pemeriksaan.
Banjir dan longsor timpa beberapa daerah di Jemberana. Untuk memberikan informasi secara dini, BNPB membagikan 140 handytalk atau HT kepada perwakilan dari 22 desa di zona merah. PMI Provinsi Bali menerima bantuan solidaritas Gunung Agung dari para pemirsa Net TV. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan berikan berita menarik dan informatif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Masyarakat di Bali sampai saat ini masih percaya bahwa apa yang mereka makan atau konsumsi seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi aspek kehidupan mereka. Seperti apakah makanan-makanan tersebut disiapkan? Ini dia liputannya untuk Anda. Dunia sudah mengetahui kalau Bali telah menjadi tujuan wisata utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Begitu banyak hal menarik dapat dinikmati di Bali. Selain panorama alam, seni dan tradisi, Bali menawarkan pilihan wisata yang lain. Salah satunya adalah wisata kuliner. Makanan Bali umumnya kaya akan rempah. Tak jarang, turis asing menganggapnya sebagai sesuatu yang eksotis. Namun tak banyak dari para penikmat wisata kuliner yang tahu bahwa makanan yang mereka nikmati memiliki segudang makna dan cerita. Orang Bali percaya bahwa setiap makanan yang mereka konsumsi mempengaruhi aspek kehidupan mereka. Tak hanya kesehatan jasmani, namun juga ketenangan jiwa. Dari kesejukan perasaan yang tercipta, maka perkataan dan perbuatan yang baik akan timbul. Rayunan ide pedande adalah salah satu menu khusus yang biasa disuguhkan kepada para pedande. Pedande adalah pemuka agama yang dipandang suci di Bali. Pedandelah yang menjadi pemimpin jalannya upacara agama Hindu Bali. Pada umumnya di Bali atau kalau kita menjamu spiritual, beliau yang bergerak di bidang spiritual seperti The Pedando di Bali, kita pakai seperti ini. Ini namanya wanci yang terbuat dari kayu. Ini ada jaro. Ini kita pakai daun pisang. Daun pisang ini namanya takir. Takir kenapa memakai daun pisang? Karena ini bahan tidak memerlukan waktu lama untuk menyatu dengan alam dan tidak memerlukan mencemari lingkungan terlalu lama. Makanan khas Bali umumnya juga merupakan bagian dari upacara keagamaan maupun acara adat. Misalnya saja lawar. Lawar adalah campuran beberapa macam sayuran dengan daging babi, ayam, atau itik. Lawar biasanya dicampur darah hewan yang masih segar. Namun, karena alasan kesehatan, kini tak banyak lagi ditemukan. Lawar tanpa darah ini disebut lawar putih. Awalnya lawar hanya dibuat untuk acara-acara khusus saja. Pembuatannya pun dilakukan bersama-sama oleh para pria sebuah banjar. Kegiatan semacam ini dinamakan mebat. Kegiatan memotong daging babi atau itik sampai halus untuk kemudian dicampur dengan bahan masakan lainnya. Mebat pun merupakan wujud gotong royong sesama warga dalam satu banjar.
Namun, kini lawar tak hanya menjadi konsumsi di waktu-waktu tertentu saja. Masyarakat umum maupun wisatawan dapat menikmati lawar kapan saja. Makanan khas suatu daerah kan dikonsumsi oleh masyarakat daerah itu sendiri. Makanan seperti lawar atau babi guling itu adalah makanan yang cocok dengan masyarakat Bali. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tentang makanan yang khas Bali, maka orang mulai sudah melirik dalam segi bisnis dalam penjualan makanan Bali itu sendiri. Salah satu kuliner yang dicari di Ubud adalah nasi campur ayam. Bisa ditemukan di rumah makan nasi campur ayam Bu Mangku. Di sini nasi campur ayam juga dilengkapi dengan kacang panjang yang ditaburi kelapa, kacang tanah, serta sambal terasi. Kalau di sini, kalau saya rasakan itu bumbunya menyerap masuk ke dalam. Kalau bumbu-bumbu Bali itu kan kebanyakan yang umbi-umbian, itu kayak jahe, kayak kunyit. Itu di sini kalau menurut saya pas sekali kombinasinya. Makanan khas Bali yang juga dikenal luas adalah bebek betutu. Bagi orang Bali, bebek dipercaya membawa sifat bijaksana dan tidak suka berkelahi. Maka pada zaman kerajaan, betutu merupakan makanan yang hanya dapat dikonsumsi oleh para bangsawan. Pada saat itu, bebek yang menjadi bahan baku betutu tergolong sangat mahal. Awalnya bebek betutu hanya terkenal di daerah Ubud saja. Namun, kini betutu bisa dikonsumsi siapa saja. Tak ada lagi batasan kasta atau jabatan untuk mencicipi bebek betutu. Memasak betutu butuh waktu sekitar 12 jam. Proses yang rumit dan lama diperlukan agar bebek dapat menyerap semua bumbu. Dan pemasakan api kecil dilakukan agar bebek menjadi empuk dan matang merata. Untuk dapat menikmatinya, di restoran pun para peminat biasanya harus memesan minimal sehari sebelumnya. Tak sedikit makanan tradisional Bali yang berevolusi. Berawal dari makanan para bangsawan menjadi makanan rakyat. Dari makanan upacara keagamaan dan adat menjadi panganan sehari-hari. Meski terjadi pergeseran, masyarakat Bali berhasil mempertahankan keberadaan salah satu ciri khas budayanya yang dapat menarik minat wisatawan dalam dan luar negeri. Supir bus wisata dijemput dari RSUD Buleleng untuk dilakukan pemeriksaan. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Net Bali. Band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah.
Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omer. Itu yang bikin Tom Sis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal, aku rubah sedikit konsepnya jadi studio, aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang, hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East, hanya di NET. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Supir bus wisata yang mengalami kecelakaan di desa Git-Git kemarin dijemput polisi di RSUD Buleleng untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara itu korban tewas pada laka maut tersebut akan dikremasi pada hari ini. Penjemputan sopir bus wisata White Horse ini untuk dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian di Polres Buleleng. Meskipun masih mengalami luka di bagian kaki, sopir bus asal Semarang ini langsung diperiksa untuk melengkapi berkas kecelakaan yang dialami hingga menewaskan 1 orang tersebut. Menurut Kadit Laka Satlantas Polres Buleleng Ibda Oktamawan menjelaskan, pemeriksaan sopir bus ini untuk mengetahui kronologis pasti penyebab laka maut yang menewaskan seorang pengendara motor tersebut. Hari ini sopirnya kita jemput, kita akan lakukan pemeriksaan dan pengamanan di Polres Buleleng. Artinya ditahan, udah penetapan tersangka atau belum? Kalau dibilang ditahan tidak, tapi kita masih dalam pengamanan. Nah, kita amankan dulu sopirnya sambil kita mintai keterangan-keterangan untuk kelengkapan pemeriksaan. Sementara itu suasana duka menyelimuti keluarga korban tewas laka maut di jalur Singaraja Denpasar, yakni Komang Darmiasih. Jenazah korban Komang Darmiasih rencananya akan dilakukan kremasi pada Selasa siang di Desa Sang Ayak, Dencarik. Besok caranya dibawa ke rumah duka di Dencarik, dimandikan di sana besok. Kemudian segala sesuatu saya semua, udah itu baru ke kuburan di bakar. Iya, Dencarik. Kemarin kondisinya dari keterangan dokter, luka yang paling parah di mana sih Pak? Di sini ada luka. Di sini jarit yang lama jarit. Di sini kan patah juga robek, jarit juga semua. Sebelumnya peristiwa laka lantas kembali terjadi di jalur Singaraja Denpasar pada Minggu sore.
Bus wisata yang mengangkut rombongan siswa SMK asal Semarang ini mengalami remblong dan menabrak seorang pengendara sepeda motor hingga tewas. Korban Komang dari Miasi tewas di tempat lantaran tubuh korban terjepit di badan bus. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Komisi 2 DPRD Klungkung menggelar sidak di proyek pembangunan Pasar Semarapura Senin pagi. Dalam sidak proyek yang seharusnya rampung 26 Desember pekan depan, realisasi pembangunannya saat ini baru mencapai 87%. Senin siang jajaran anggota Komisi 2 DPRD Klungkung melakukan sidak di proyek pembangunan Pasar Semarapura. Proyek senilai 5,5 miliar rupiah ini rencananya ditargetkan rampung 26 Desember pekan depan. Meski demikian, realisasi pembangunan dari proyek ini baru mencapai 87%. Dalam sidak, anggota Dewan menyoroti kualitas bangunan seperti pemasangan keramik yang tidak sesuai standar, pipanisasi serta bangunan tidak menggunakan referensi dari bangunan yang sudah ada. Pihak Dewan pun menghimbau rekanan atau pengembang agar memperhatikan kualitas bangunan. Selain itu, proyek pembangunan ini pun diharapkan selesai tepat waktu sehingga dapat digunakan oleh para pedagang. Jadi angka yang fantastik ini sudah barang tentu untuk mengoptimalkan kinerja para rekanan dan konsultan pengawas untuk melakukan kegiatan tepat pada waktunya. Jadi berakhir ini kalau nggak salah tanggal 26 Desember berakhir, karena jangan sampai ini terlambat yang menyebabkan para pedagang tidak bisa mempergunakan tempat ini. Sementara pelaksana proyek pembangunan Pasar Semarapura mengaku salah satu penyebab lambatnya pembangunan lantaran minimnya ketersediaan material pasir akibat bencana erupsi Gunung Agung. Meski demikian, pihaknya yakin proyek ini akan rampung sesuai target awal. Targetnya sampai tanggal 26, tapi tanggal 21 itu target kita sudah selesai semuanya. Yakin biasanya Pak? Ya artinya kan sini tinggal keramik yang di bawah saja kan sekarang. Untuk yang paling besar progresnya itu ya di pembersihannya kita sudah mulai masang sekarang. Proyek pembangunan Pasar Semarapura Klungkung terdiri dari 164 los dan 20 kios. Proyek ini dikerjakan pada awal Agustus 2017 serta ditargetkan rampung 26 Desember 2017. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Polda Bali gelar apel konsolidasi persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Lebih dari 2.000 personil akan disiagakan untuk menjaga keamanan Bali. Senin pagi Polda Bali menggelar apel konsolidasi persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2018. Pada apel yang berlangsung di lapangan Niti Mandala Renon, masing-masing kesatuan memamerkan kekuatannya. Salah satunya seperti simulasi penanganan kecelakaan lalu lintas dan simulasi pengendalian demonstrasi massa. Simulasi ini menunjukkan bentuk kesiapan Polda Bali dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru 2018. Meskipun tidak ada ancaman yang signifikan, namun Polda Bali tetap mengantisipasi gangguan seperti kejahatan konvensional, isu toleran hingga teroris. Pada pengamanan Natal dan Tahun Baru 2018, Polda Bali telah menyiagakan 2.000 lebih pasukannya. Polda Bali juga menjamin keamanan bagi para wisatawan yang ingin menghabiskan masa liburan Natal dan Tahun Baru. Silakan masyarakat Indonesia, terutama turis lokal yang akan berlibur di Bali, saya jamin keselamatannya, saya jamin keamanannya, kami akan all out. Kita lihat bersama tadi saya sudah siapkan pasukan sabara dan juga bekerja sama dengan stakeholders yang lain yang akan kita amankan Pulau Dewata ini baik pengamanan Natal maupun Tahun Baru. Jadi tidak ada masalah. Terkait pengamanan gereja, Polda Bali telah mempersiapkan personilnya untuk menjaga keamanan gereja di seluruh Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Untuk antisipasi membludaknya penumpang jelang Natal dan Tahun Baru, Bandara Ngurah Rai siapkan posko terpadu. Sementara itu, selama pemulihan pasca penutupan bandara, jumlah penerbangan dan penumpang sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018, Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai mulai melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah menyiapkan posko terpadu angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Nantinya posko yang beroperasi selama 22 hari ini akan digunakan komunitas bandara untuk memastikan semua aspek pelayanan terhadap penumpang berjalan lancar. Pihak Angkasa Pura sendiri telah menyiagakan sebanyak 1.300 personil. Jumlah tersebut belum termasuk personil pengamanan dari kepolisian, TNI AU, Otban Basarnas, dan KKP. General Manager Bandara Ngurah Rai Janus Suprayogi menjelaskan tren penumpang di akhir tahun selalu meningkat karena banyak yang ingin menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru di Pulau Bali.
Prediksi peningkatan jumlah penumpang sudah terlihat dari adanya extra flight yang sudah diajukan oleh pihak maskapai. Kalau domestik sudah, sekarang saja extra flight-nya sudah 477 untuk 5 airline saja, ya kan? Garuda, Lion, 6 Air, Sriwijaya sama Citylink, ya kan? Ini sudah 80.000 seat yang disiapkan. Nah ini indikasi sudah sangat baik, sehingga kita berharap teman-teman internasional tidak ragu-ragu lagi. Sekarang masih menunggu, artinya rencana sudah ada, tapi belum mengajukan. Sementara selama masa pemulihan pasca penutupan Bandara Ngurah Rai akibat dampak sebaran abu vulkanis Gunung Agung, jumlah penumpang dan penerbangan di Bandara Ngurah Rai sudah mengalami peningkatan. Jumlah penumpang sudah mencapai 80% dari kondisi normal, sedangkan jumlah penerbangan sudah mencapai 90%, dengan komposisi 60% domestik dan 40% internasional. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Banjir dan longsor timpa beberapa daerah di Jembrana. Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak Mutemu. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa, Mbak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Itu jenenge rusun. Pasti betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jembrana, Bali sejak Minggu siang hingga Senin pagi membuat air sungai meluap dan juga menggenangi rumah warga di Desa Budeng, Jembrana. Tidak hanya banjir, namun longsor pun terjadi dan menimpa rumah warga. Sebagian besar wilayah Pulau Bali diguyur hujan deras sejak Minggu siang hingga Senin sore. Tingginya curah hujan ini membuat debit air di sejumlah sungai di Jembrana, Bali meningkat.
Salah satunya Sungai Tukat Aya ini pun meluap dan mengenai rumah warga di Desa Budeng, Jembrana, Bali pada Senin pagi. Meluapnya air sungai tersebut membuat saluran irigasi tidak mampu menampung debit air yang cukup besar. Air pun meluap dengan cepat dan merendam jalan desa serta puluhan rumah di desa tersebut. Bahkan salah satu kantor LPD desa ini terendam banjir. Menurut salah satu pegawainya, mengaku banjir memang kerap terjadi jika curah hujan turun sangat tinggi. Diduga penyebab terjadinya banjir ini dikarenakan penyempitannya saluran irigasi. Air setinggi 60 cm ini menggenang jalan desa setempat. Warga yang melintas menggunakan sepeda motor terpaksa harus memutar. Bahkan ada warga yang nekat menerobos hingga sepeda motornya mogok. Namun banjir yang merendam rumah warga ini hanya berlangsung selama 2 jam lebih. Sampai ke dalam. Ada berkas yang kena? Enggak. Ini banjirnya sering atau gimana? Sering, setiap tahun. Niki penyebabnya apa Niki, Bu? Rendah datanya? Sungainya mampet. Sementara itu tanah longsor pun terjadi di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Bali pada Minggu malam. Akibatnya satu rumah milik Putu Sudiana rusak parah akibat tertimbun material longsor. Tebing setinggi 7 meter di sampingnya amblas setelah wilayahnya diguyur hujan sejak Minggu siang. Seluruh perabotan rumah tangga korban tertimbun longsor. Korban pun mengalami kerugian mencapai 10 juta rupiah. Kini Sudiana bersama keluarganya pun mengungsi di rumah sanak saudaranya yang tak jauh dari lokasi longsor. Memasuki musim penghujan hingga Januari mendatang, warga pun diminta selalu waspada terhadap peristiwa tanah longsor maupun banjir yang sering terjadi di beberapa titik di Kabupaten Jembrana, Bali. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bagikan 140 handy talk atau HT kepada perwakilan dari 22 desa di zona merah. Senin pagi nantinya HT ini terhubung dengan stasiun radio amatir untuk berikan informasi dan peringatan dini terkait aktivitas vulkanis Gunung Agung. Peluncuran sistem komunikasi radio berbasis masyarakat digelar di Posko Induk Pasebaya Desa Duda Timur, Karangasem. Sistem komunikasi ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan warga terutama yang berada di kawasan rawan bencana atau zona merah dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Agung. Sebanyak 22 perwakilan desa zona merah menerima handy talk atau HT yang mencapai 140 buah. Nantinya HT tersebut akan terhubung dengan stasiun radio amatir yang sebelumnya dipasang di berbagai titik. Operator akan secara berkala memberikan informasi terkini terkait aktivitas vulkanis Gunung Agung, serta memberikan peringatan dini jika sewaktu-waktu terjadi ancaman. Semua informasi tentang ancaman, tentang segala sesuatu yang menyangkut aktivitas vulkanik Gunung Agung ini dapat dipahami, ya, bukan saja disebarkan, tetapi dipahami oleh masyarakat, dan masyarakat tahu apabila ada peringatan dini yang diterima. Sementara itu, peluncuran sistem komunikasi radio berbasis masyarakat ini pun mendapat apresiasi positif dari Pemkab Karangasem. Karena bagaimanapun bencana ini adalah pembelajaran buat kita. Jadi kita harus bersatu, intinya bergotong royong dan saling menyelamatkan. Saat ini terdapat 20 desa lereng gunung yang masuk dalam kawasan rawan bencana atau zona merah. Dengan diluncurkannya sistem komunikasi radio berbasis masyarakat, diharapkan mampu meminimalisir jumlah korban bencana erupsi Gunung Agung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pulihkan pariwisata Bali dari dampak erupsi Gunung Agung, Menteri Pariwisata RI Arif Yahya bertemu sejumlah pelaku pariwisata di Bali pada hari Senin sore di Denpasar. Selain itu, Kemenpar gencar lakukan promosi wisata bahwa Bali aman menjadi tujuan wisata bagi turis mancanegara. Sepinya kunjungan turis mancanegara di akhir tahun merupakan dampak dari buka tutupnya Bandara I Gusti Ngurah Rai pada bulan November lalu lantaran abu vulkanik mengganggu aktivitas penerbangan. Dalam kunjungannya ke Buleleng, Menteri Pariwisata RI Arif Yahya berjanji akan membantu memulihkan pariwisata Bali. Arif Yahya akan melakukan pertemuan dengan seluruh pelaku pariwisata di kota Denpasar untuk membahas antisipasi jika Gunung Agung kembali meletus.
Menpar akan menyiapkan sejumlah alternatif jika Gunung Agung kembali erupsi seperti penyiapan bus gratis bagi turis untuk beralih ke bandara terdekat seperti Surabaya. Tidak hanya angkutan umum, namun Menpar pun akan meminta kepada pemerintah daerah Bali untuk memberikan tenggang waktu dalam hal pemungutan pajak kepada hotel maupun restoran lantaran kondisi kunjungan wisatawan yang sangat sepi. Habis ini langsung rapat untuk mengadakan promosi besar-besaran untuk Bali. Rapatnya di BTB, Bali Tourism Board di Denpasar. Promosi besar-besaran maksudnya apa? Jadi ini kan akhir tahun. Akhir tahun kalau untuk Wisman proyeksi kita harusnya per hari itu bisa sampai 25.000. Nah ini kemarin sudah diumumkan oleh Pak Menko. Ini kita balik bahwa Bali itu aman kecuali radius yang hanya 2% itu. Sementara sekarang komunikasinya terbalik sebenarnya. Seolah-olah Bali tidak aman. Sekarang kita balik cara berkomunikasi kita bahwa Bali itu aman. Nah ketika ditetapkan bahwa Bali itu aman, maka kita akan mengadakan promosi besar. Sepinya kunjungan wisatawan ke Pulau Bali terjadi sejak Gunung Agung mengalami erupsi pada November 2017 silam. Hampir seluruh hotel maupun penginapan di Pulau Bali mengalami penurunan kunjungan hingga 80%. Banyak wisatawan yang hendak ke Pulau Bali mengisi libur akhir tahun terpaksa cancel lantaran takut tidak bisa kembali ke negaranya akibat bandara yang sebelumnya buka tutup. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Senin pagi, PMI Provinsi Bali adakan musyawarah kerja provinsi tahun 2017. Tidak hanya membahas erupsi Gunung Agung, pada Muskerprov tersebut, PMI Bali juga menerima donasi dari pemirsa NET TV. Palang Merah Indonesia Provinsi Bali Senin pagi gelar musyawarah kerja provinsi atau Muskerprov di kawasan Denpasar. Jajaran pengurus, staf hingga sukarelawan se-Bali hadir dalam acara ini. Gelaran rutin tahunan ini dilakukan untuk membahas program kerja PMI Provinsi Bali di tahun 2018 mendatang. 3 fokus yang harus dipenuhi PMI mulai dari masalah pengelolaan daerah, pelayanan masyarakat hingga kesiapan hadapi bencana seperti erupsi Gunung Agung. Karena Gunung Agung ini tidak tahu kapan selesainya erupsi itu, oleh karena itu kan secara khusus nanti kami akan bisa masukkan dalam program dari 2018 sehingga bisa bagaimana dana-dana yang bisa kita serap untuk kita programkan dalam rangka mengatasi dampak ya akibat dari erupsi Gunung Agung itu sendiri. Di kesempatan ini, PMI Provinsi Bali pun menerima bantuan solidaritas Gunung Agung dari para pemirsa NET TV. Donasi yang terkumpul sebanyak Rp117.400.000 diharapkan bisa mendukung berbagai kegiatan Palang Merah Indonesia dalam respon erupsi Gunung Agung. Acara ini pun diakhiri dengan perayaan ulang tahun PMI Bali ke-54. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Kondisi Gunung Agung yang masih fluktuatif membuat para pelaku usaha khususnya di bidang perhotelan harus memutar otak lebih keras. Berbagai penawaran diskon hunian pun diberikan jika nantinya Gunung Agung kembali erupsi dan berdampak pada penerbangan. Salah satu hotel yang rela memberikan diskon besar-besaran jika nantinya Gunung Agung kembali erupsi dan berdampak pada penerbangan ialah Hotel Melia Bali. Hotel bintang 5 yang berada di kawasan elit Nusa Dua ini tak tanggung-tanggung akan memberikan diskon besar hingga 25% bagi para wisatawan yang akan menginap di sini. Bahkan jika Gunung Agung kembali erupsi dan berdampak pada penutupan bandara, pihak manajemen pun rela memberikan kamar gratis untuk tamu hotel yang menginap di hotel ini sebelumnya. From Melia Bali, we want to ensure that we will take care of our guests. We have in place now a new cancellation policy where all the guests who book now and decide to cancel afterwards because any further action or eruption from Mount Agung, we will have free cancellation policy. Also, in case airport is closed, we ensure also free room for the guests who need to extend their stay with us. And we also will give a 20% discount on all F&B in case they decide to stay longer with us because airport closure. So we are doing a lot of actions in order to assure our guests a very safe and pleasant stay with us in Melia Bali. Tak bisa dipungkiri jika erupsi Gunung Agung memberikan dampak yang luar biasa terhadap jumlah kunjungan tamu di hotel ini. Okupansi hotel pun menurun hingga berada di angka 40%. Jika biasanya di hotel ini hunian kamar menjelang akhir tahun selalu penuh, kini hanya terisi sekitar 40%. Dari total jumlah kamar mencapai 500 kamar.
Diharapkan dengan pemberian diskon dan penawaran promo seperti ini, tamu tidak takut lagi untuk berkunjung ke Bali dan mau menginap untuk menghabiskan waktu di penghujung tahun. Vera Zenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan mengikuti serunya menjadi seorang barista. Tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam tertinggi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang, hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak? The East, hanya di NET. Nah, liburan ke Bali tapi bingung ya cari penginapan yang nyaman? Tenang, kita punya rekomendasinya untuk Anda. Tidak cuma nyaman untuk istirahat saja, hotel ini juga sediakan ragam kegiatan menarik. Salah satunya adalah belajar menjadi seorang barista. Akhir pekan lagi nih, saatnya hunting lokasi kece buat refreshing. Buat kamu yang berencana ke Bali, boleh jajal penginapan di kawasan Seminyak ini nih. Namanya Indigo Hotel.
Fasilitasnya cukup lengkap dan nyaman. Tapi yang paling memanjakan pengunjung, spot-spot asik untuk berselfie ria. Yeay! Kita sebutnya eklektik, ya, memperpadukan antara modern kontemporer dengan juga tradisi Bali yang sangat kental, yaitu budayanya. Ini bisa dilihat dari konsep desain yang ada di eksterior kami, yaitu kita memiliki banyak sekali motif-motif yang terinspirasi dari kain songket yang geometris bertumpuk, lalu kami juga memiliki lampu gantung yang terinspirasi dari payung Bali. Yap, desain interiornya ciamik. Didominasi ornamen kayu dengan ciri khas Pulau Dewata, ditambah sentuhan furnitur warna-warni yang kekinian. Instagramable banget kan? Wah, lengkap deh. Kalau mau cari kegiatan asik nggak perlu keluar hotel. Tara, udah di Putri Cafe dan kali ini kita bakalan belajar nih cara pembuatan kopi langsung sama barista kece yang ada di samping saya ini. Namanya Mas Roni. Jadi kita bakal belajar cara buat kopi ya Mas ya. Kalau ini proses apa nih sekarang? Kalau sekarang ini namanya proses roasting. Jadi awalnya kan kopi itu dari green bean. Nah kita olah di sini prosesnya dari yellowing, browning, nanti ada first crack. Terus beberapa lama setelah first crack itu udah matang baru kita buka. Oke. Selama 5 hari baru kita bisa pakai. Kalau dari proses roasting sendiri itu ada ketentuan suhu atau kayak gimana gitu nggak sih Mas? Kalau misalkan suhu, misalkan dia light roast, otomatis dia pasti lebih acidic cenderungnya. Kalau misalkan dark roast akan lebih ngeluarin rasa bitter sama lebih sweet lah. Kali ini saya belajar beberapa teknik membuat kopi sekaligus. Mulai dari menggunakan espresso mesin, V60 hingga Aeropress. Menariknya, meski gunakan biji kopi yang sama, tiap teknik akan hasilkan rasa kopi yang berbeda. Ya, ini dia tadi kopi yang udah saya buat. Namanya sih sama, Black Cafe, tapi hasilnya berbeda karena memang tekniknya berbeda-beda. Nah, kalau menurut saya sih tetap ya, karena saya sukanya Black Cafe dengan teknik espresso mesin, jadi ini tetap jadi idola saya. Tapi tergantung selera sih. Ada kadang yang suka V60 atau yang Aeropress kayak gitu. Nah, buat kamu pecinta kopi dan juga hobi selfie, kalau jalan-jalan ke Bali, menginap di sini bisa jadi alternatif menarik. Harga kamarnya mulai dari 4 juta rupiah per malam. Selamat berakhir pekan. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Itu dia serunya jadi barista ya. Setelah ini kami akan mengajak Anda menikmati kopi sambil selfie berlatar rumah kurcaci. Seru banget sepertinya. Tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science.
hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa Jangan nah aja dong, dicobain juga dong. manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, ada kalau manis. Sarah Sehan hanya di Net. Kami sajikan berbagai informasi menarik dari sudut pandang Islam. Mengulas tempat dan gaya hidup umat muslim di berbagai penjuru dunia. Untuk mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Setiap orang memakai hijab itu mereka punya alasan masing-masing. Karena menurut aku untuk sesuatu menjadi lebih baik gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Temukan inspirasi wanita Islami di pagi hari bersama Saliha. Hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Terinspirasi dari cerita film Hobbit, Desa Baliaga hadirkan spot selfie berlatar rumah kurcaci. Asiknya lagi ya, di sana kita bisa sambil ngopi dengan cara yang sangat unik. Menikmati sejuk suasana pedesaan sambil bersantai di rumah kurcaci alias Hobbit. Pengalaman inilah yang ditawarkan Desa Baliaga di Buleleng, Bali. Sengaja dibangun mirip seperti di film. Rumah Hobbit ini jadi latar andalan penghobi selfie. Ya selfie sih, karena saya suka selfie. Sering datang ke sini? Baru 2 kali. Rumahnya bagus, unik, dan ya pokoknya bagus lah. Nggak hanya untuk foto-foto. Di sini pengunjung bisa mencicipi minum kopi asli Bali. Mola Baliaga. Begini nih cara menikmatinya. Seruput kopinya, lalu tutup dengan manisnya gula aren. Semakin mantap dengan camilan khas kue lukis dan sengai. Apalagi saya ini kan penikmat kopi juga. Yeah. Apalagi ada dengan ditambah jaje lupis ini, ada jaje senggait, ada gula, apalagi gula merahnya ini. Aroma dan cita rasa kopi serta unik cara menikmatinya bikin banyak pengunjung ketagihan. Kopi itu masalah selera, jadi masalah penikmat gitu. Kopi kalau kita punya kekhasan sendiri, satu kita pakai roasting modern, cuman kita tetap pengapiannya itu masih mempergunakan kayu bakar. Ada satu lagi, pengunjung juga bisa melihat kearifan lokal masyarakat Bali Utara. Ini salah satunya. Rumah tradisional yang masih terbuat dari anyaman bambu. Nah, kalau untuk buah tangan, pengunjung bisa membeli produk anyaman kreasi warga setempat. Putu Wijana melaporkan untuk Net. Nah, yang satu ini pun masih terkait dengan Hobbit juga ya. Bagi Anda yang ingin mengunjungi kampung Hobbit dengan segala ornamennya, langsung datang aja ke Hobbiton. Tempat ini terbaru di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Masih ingat adegan film ini? Kala Gandalf berkunjung ke perkampungan Hobbit, Hobbiton, bertemu sahabatnya Frodo dan para Hobbit yang lain. Suasana Hobbiton yang indah, asri, hijau dan tenang mendominasi di scene ini. Uniknya rumah para Hobbit juga jelas tergambarkan. Adegan demi adegan ini pun memukau mata penonton, yang akhirnya membuat rumah Hobbit viral di mana-mana. Tak hanya di kawasan aslinya di Selandia Baru, termasuk pula di Indonesia. Seperti di Kabupaten Bandung Barat. Inilah Kampung Hobbit di Hobbiton Adventure Farmhouse Lembang. Desainnya dibuat semirip mungkin dengan rumah dan perkampungan ala film Hobbit trilogi Lord of the Ring. Semua di sini serba mini, tapi tenang, masih bisa masuk kok para pengunjung.
seperti di rumah kayu mini berlantai 2 ini. Begitu masuk, ragam pernak-pernik milik para hobi tersedia, seperti tempat tidur, kamar mandi, dan meja makan serba mini. Ada pula lukisan Frodo dan Bilbo Baggins. Tak sekedar melihat beragam koleksi, tersedia beragam latar yang juga pas untuk berfoto. Konsep Hobbiton ini pun ramah untuk berbagai usia, sekaligus menyajikan pengalaman berbeda dengan nuansa baru. Ya bagus sih, ya kayak yang di film juga, cuman kayaknya suaranya aja agak serem kali ya, karena suaranya kan menakut, jadi kayak agak serem aja. Ide awal pembangunan kawasan wisata ini bermulai dari viralnya kawasan pintu rumah Hobbit. Dikombinasikan dengan panorama khas kawasan Bandung Utara, daya tarik tempat ini pun menjadi magnet tersendiri. Jadi kita bikinin gunung, dikasih pintu Hobbit. Nggak nyangka ternyata viral. Jadi lumayan lah gitu, banyak orang yang foto-foto di situ. Karena banyak orang yang nanya, kenapa ya ini kok cuman pintunya gitu, nggak bisa masuk-masuk. Nah itu ide awalnya. Di area wisata seluas 1 hektar, pengunjung bisa merasakan berada di dunia fiksi karya Tolkien. Tapi beli tiket masuknya dulu ya. Seharga Rp20.000 yang bisa juga ditukar dengan segelas susu murni khas Lembang. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga ya. Dan tadi kami akan putarkan juga video klip dari Insakustik. Grup band ini beraliran pop dan akan hadir dengan single pertama mereka yang berjudul Kena Karma. Bagi Anda yang punyai video musik ataupun cover dan ingin tayangkan di Net Bali, bisa langsung dicek dulu syarat dan ketentuannya di Instagram kami di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma. Om Santi 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 Om. Teman? Gak mungkin. Mula saja tiang terasnakan beli nanging jani beli ada ningelahang pidan beli menjanjikan nyayangin tiang kanti beli mati. Tresnan beli itu akhirnya indah dibeli putar waktu. Beli pastinya lanang tresna ngajadi ampuran beli lo. Beli campahin tresna sujati. Ampuran beli lo jani beli kena karmane padidi. Terasnakan beli nanging jani beli ada nih